وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. صدق الله العظيم. Baiklah anak-anak bapak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tafsir Al-Quran secara virtual. Dan bapak akan mengingatkan kembali bahwasanya tafsir di sini berbeda dengan terjemahan. Kalau kita melihat terjemahan, itu yaitunya perubahan dari bahasa satu ke bahasa yang lainnya. Seperti kalau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dikatakan dengan translate. Maka di sini kalau tafsir itu berupa penjelasan dari makna-makna yang terkandung dalam sebuah ayat yang disampaikan oleh Allah dari wahyunya. Maka di sini kita akan melihat beberapa nanti yaitunya kitab tafsir yang akan kita pakai sebagai referensi atau rujukan. Yang pertama yang akan kita lihat yaitunya dari referensi dari kitab tafsir yaitunya Kementerian Agama. Adapun nanti kita juga bisa melihat kitab-kitab tafsir lain banyak seperti tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka, dan juga ada juga karangan tafsir Jalalain dan juga tafsir-tafsir yang lainnya. Maka di sini kita akan membahas berkenaan dengan tafsir surat Ar-Rahman. Baiklah anak-anak bapak semuanya, pada hari ini kita akan melihat dan juga akan mempelajari tafsir dari karangan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang mana kita bacakan dari ayat ketiga itu penafsirannya. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, pada ayat ini Allah menyebutkan nikmatnya yang lain berupa penciptaan manusia. Nikmat itu merupakan landasan nikmat-nikmat yang lain. Maka di sini kita dapat melihat bahwasanya Allah menciptakan manusia itu dengan penciptaan yang sempurna. Dan Allah mengatakan sebuah penciptaan manusia itu adalah sebuah nikmat yang Allah berikan dari banyaknya nikmat yang lain. Kita lanjutkan. Sesudah Allah menyatakan nikmat mengajarkan Al-Quran pada ayat yang lalu, maka pada ayat ini Dia menciptakan jenis makhluknya yang terbaik, yaitu manusia, dan diajarinya pandai mengutarakan apa yang tergores dalam hatinya dan apa yang terpikir dalam otaknya. Karena kemampuan berpikir dan berbicara itulah Al-Quran bisa diajarkan kepada umat manusia. Maka di sini Allah menjelaskan bahwasanya makhluk yang terbaik yang sempurna Allah ciptakan adalah manusia yang bisa berpikir dan bisa mengutarakan apa yang dapat dia pikirkan dari otaknya, dan kemampuan berpikir itulah Allah selaraskan dengan bagaimana kita untuk memahami Al-Quran. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Ia dijadikannya tegak sehingga tangannya lepas. Dengan tangan yang lepas, otak bebas berpikir, dan tangan dapat merealisasikan apa yang dipikirkan oleh otak.
otak menghasilkan ilmu pengetahuan dan tangan menghasilkan teknologi. Ilmu dan teknologi adalah peradaban. Dengan demikian, hanya manusia yang memiliki peradaban. Maka di sini jelas Allah menjelaskan bahwasanya hanya manusia yang memiliki akal fikiran dari makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan di dunia ini. Adapun seperti monyet, kera, dan juga makhluk yang lain tidak memiliki akal fikiran seperti kita. Dan itulah kelebihan manusia yang Allah jadikan dengan tangan otaknya yang bekerja dan juga bekerja sama untuk menciptakan suatu hal, untuk hidup dan untuk bergerak dalam kehidupan ini. Maka Allah menjelaskan bahwasanya nikmat Allah itu sangat besar kepada kita. Lidah adalah organ yang terletak pada rongga mulut. Organ ini yang merupakan struktur berotot yang terdiri atas 17 otot yang memiliki beberapa fungsi. Fungsi pengecapan rasa adalah salah satu fungsi lidah yang utama. Terdapat sekitar 10.000 titik pengecapan di lidah. Lidah juga berfungsi untuk turut membantu mengatur bunyi untuk berkomunikasi. Lidah dalam agama hampir selalu dikaitkan dengan hati dan digunakan untuk mengukur baik buruknya perilaku seseorang. Manusia akan menjadi baik apabila keduanya baik, dan manusia akan menjadi buruk apabila keduanya buruk. Nah, di sini Allah juga menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah memberikan kepada kita lidah yang banyak manfaat dan banyak fungsinya dalam kehidupan kita. Kita lihat juga di sini terdapat sekitar 10.000 titik pengecapan lidah. Masya Allah, begitu indahnya Allah menciptakan kepada manusia. Dan di sini Allah juga menjelaskan bahwasanya lidah inilah salah satu yang akan membuat manusia itu menjadi baik, yang akan masuk surga, dan juga dengan lidah manusia itu bisa menjadi buruk baik dalam dunia ataupun nanti di akhirat. Nabi Muhammad SAW menunjuk lidah sebagai faktor utama yang membawa bencana bagi manusia, dan ia merupakan tolak ukur untuk bagian tubuh lainnya. Beliau bersabda dalam hadisnya, "Bukankah manusia dijungkir balikkan wajah mereka di neraka karena lidah mereka?" Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Nah, di sini Allah juga mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ini, dan juga Rasulullah mengingatkan bahwasanya lidah itu adalah salah satu yang akan menjerumuskan manusia, yang akan memasukkan ke dalam neraka ataupun nanti dalam surga. Kalau kita ingin masuk ke dalam surga, tentunya dengan lidahlah kita mengucapkan yang baik atau kita berzikir dengan lidah kita. Sementara kalau kita gunakan lidah kita untuk menyakiti orang, maka itulah yang akan menjadikan kita akan terhina di dunia dan juga binasa di akhirat kelak. Rasulullah juga mengingatkan kita dalam sebuah hadis beliau bahwasanya falyakul khairan aw liyasmut, maka berkatalah yang baik atau diam. Maka di sini kita dianjurkan kalau ingin berbicara, maka berbicaralah yang baik, bukan berbicara yang menyakiti orang atau pembicaraan yang sia-sia, atau lebih baik kita diam. Maka lebih baik kita menggunakan lidah kita untuk kebaikan daripada kita untuk melaksanakan lidah kita itu untuk keburukan dan menyakiti orang lain atau menyakiti sesama kita. Pada hadis riwayat At-Tirmizi bahwasanya Rasulullah menyampaikan, jika manusia bangun di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya mengingatkan lidah dan berpesan, bertakwalah kepada Allah, menyangkut kami, karena kami tidak lain kecuali denganmu. Jika engkau lurus, kami pun lurus, dan jika engkau bengkok, kami pun bengkok. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwasanya Allah ciptakan lidah itu sebagai penyemangat untuk kita, sebagai tolak ukurnya. Contoh, ketika kita berbicara baik, maka tubuh kita akan merespon baik. Ketika kita mengatakan hal yang buruk, maka tubuh kita akan mengatakan buruk. Contoh, ketika kita melaksanakan kegiatan seperti kita bermain, ketika itu kita bersorak-sorak dengan mulut kita, dengan lidah kita, itu akan membuat kita lebih semangat. Contoh, ketika orang-orang mengatakan merdeka, takbir, Allahu Akbar, maka itu akan membuat seseorang itu menjadi lebih semangat. Sementara ketika orang mengatakan saya sakit, saya lemah, maka disitulah otak dan juga tubuh kita yang lain akan merespon bahwasanya kita akan menjadi lemah. Maka apapun yang kita ucapkan itu hendaklah kita berpikir sebelum mengucapkannya, dan hendaklah kita berbicara dengan bicara atau perkataan yang baik dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.